sedikit soal hukum dalam dunia tech IT. Apa sih hukum itu? Oh, baik, terima kasih. Kalau gitu, aku ya sebagai pengambil hukum sebagai aturan yang mengatur bagaimana hukum ini dibuat biar orang nggak sembarangan, ada yang ngatur. Kalau di IT, aku rasa juga Iya, benar sekali. Hukum dalam secara umum memang bertujuan untuk mengatur perilaku agar ada ketertiban. Dalam konteks IT, hukum juga punya fungsi yang sama, yaitu memastikan bahwa semua pihak, baik pengguna, pengembang, maupun penyedia layanan, memiliki aturan yang jelas. Dengan adanya hukum, ada jaminan perlindungan atas hak seperti hak atas privasi, hak atas perlindungan data, dan hak kekayaan intelektual. Jadi hukum dari dalam IT ini juga mengatur soal privasi dan data pribadi. Itu penting kan? Tapi apalagi malahnya aplikasi online itu mengumpulkan data-data kita. Betul, salah satu contoh yang paling umum adalah Undang-Undang Perlindungan atas Data Pribadi. Dalam konteks internasional, ada General Data Protection Regulation di Uni Eropa. Regulasi ini dibuat untuk melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan, supaya perusahaan tidak boleh sembarangan mengumpulkan atau membagikan data yang kita berikan tanpa adanya persetujuan yang jelas. Kadang aku juga merasa kita tuh nggak sadar data-data kita itu juga nggak buat hal yang kita nggak tahu. Tapi kalau mereka melanggar data tersebut, apa hukumannya? Nah itu, hukum berperan sebagai alat untuk memberikan sanksi. Jika perusahaan atau pihak yang melanggar aturan menyalahgunakan data, mereka bisa dikenai denda atau bahkan tuntutan hukum. Di beberapa negara, pelanggaran ini biasa dianggap serius, yang bisa mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan. Hukum juga bisa memaksa perusahaan untuk memperbaiki kebijakan untuk terkait penggunaan data. Jadi dalam hukum IT dan aku juga pernah dengar kalau soal hukum kekayaan intelektual di IT itu kayak gimana ya? Ya benar, hukum di IT juga mengatur soal kekayaan intelektual seperti hak cipta dan paten atas perangkat lunak, desain atau bahkan inovasi teknologi lainnya. Ini penting untuk melindungi hak pembuat atau pengembang agar teknologi karyanya tidak diambil atau disalahgunakan tanpa izin. Misalnya, perangkat lunak yang kamu buat tidak bisa sembarangan dikopi atau dipakai tanpa persetujuanmu. Kalau ada yang melanggar, kita bisa menuntut mereka. Jadi di IT ini hidupnya itu bagi yang membuat teknologi lebih dilindungi gitu kan. Tapi kalau di dunia IT itu cepat berkembang ya. Apakah hukum itu dapat mengikuti percepatan perkembangan tersebut? Nah, itu memang tantangan terbesar yang ada. Perkembangan teknologi seringkali lebih cepat daripada proses pembuatan hukum. Jadi untuk menanggapi hal itu, banyak negara mulai membuat regulasi yang lebih fleksibel atau setidaknya menyediakan payung hukum yang cukup luas agar bisa mencakup inovasi baru. Selain itu juga ada pendekatan melalui regulasi yang self-regulated atau kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan atau perusahaan teknologi. Berarti di hukum IT itu harus berkembang juga ya. Sepertinya penting banget sih kalau menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Benar, tepat sekali. Hukum di IT harus mampu menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Keduanya penting agar perkembangan teknologi juga bisa memberi manfaat yang maksimal tanpa mengabaikan hak-hak individu. Benar ya Bang Michael. Aku jadi ngerti soal peran hukum di dunia ini. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama, baik, senang bisa berbagi. Saya ingin berdiskusi sedikit tentang masalah pertanyaan, khususnya dari sudut pandang hukum. Menurut Mas, apa sih sebenarnya hukum itu? Itu adalah kumpulan aturan atas norma yang dibuat oleh otoritas yang berwenang seperti agraria negara untuk mengatur perilaku masyarakat. Ya, jadi itu sekumpulan aturan-aturan atau norma yang dibuat oleh otoritas. Jadi hukum tidak hanya soal aturan tertulis ya, berarti ada banyak fungsi lain yang dimainkan oleh hukum dalam masyarakat. Betul sekali. Hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan konflik dan memberikan perlindungan kepada hak-hak individu atau kelompok, termasuk dalam hal
mengatur pertahanan di Indonesia itu sudah cukup kuat untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa-sengketa itu? Kita sebenarnya sudah memiliki beberapa instrumen hukum yang kuat seperti undang-undang pokok agraria,